Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barokah ini, bersama-sama kita di tempat yang mulia ini menunaikan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah, ini adalah sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena pada kenyataannya mayoritas kaum muslimin sangat sulit untuk bangun di pagi hari lalu bergegas ke masjid untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Maka Allah beri kesempatan kepada kita semuanya pada pagi hari ini untuk hadir untuk melaksanakan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan duduk sejenak untuk bersama-sama belajar dan juga mempelajari atau memperdalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam amal soleh, dan kita meninggal dunia dalam keadaan muslim serta dalam keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri adalah ketika kematian kita ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita yakin bahwasannya kita akan meninggal dunia. Siapapun yang pernah hidup akan meninggal dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah masih memberi waktu, Allah masih menunda ajal kita sehingga kita masih bisa memasuki dan bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka itu adalah sebuah anugerah, sebuah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang selama ini lalai pun akan mensyukurinya, karena begitu besar harapan ketika seseorang memasuki bulan suci Ramadan, khususnya harapan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita sudah memasuki
bulan Sya'ban ya. Sudah tanggal berapa ini, Pak? Tanggal 1 ya, atau mungkin 2 atau 1 ya. Tanggal 1 Sya'ban. Artinya kurang lebih 1 bulan ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Untuk sementara waktu beberapa pertemuan kita tidak mengkaji kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, dan pihak takmir bermusyawarah untuk diganti sementara waktu dengan tema yang berkaitan dengan masalah puasa, khususnya yang berkaitan dengan fikih Ramadan, semua hal yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam beribadah puasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang pada kenyataannya mungkin sebagian dari kita lupa dengan ilmu yang berkaitan dengan puasa sehingga butuh di-refresh, butuh pencerahan kembali. Dan mungkin juga masih ada sebagian dari kita belum paham sebagian hukum dari hukum-hukum puasa. Sebagiannya sudah paham dan sebagiannya lagi belum paham. Karena faktanya pada saat ini masih banyak pertanyaan muncul. Masih ada WA masuk yang berkaitan dengan hukum berpuasa. Khususnya karena akan menyongsong memasuki bulan Ramadan, masih ada di antara kaum muslimin muslimah yang punya hutang puasa sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan seputar persiapan menyongsong bulan suci Ramadan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, insya Allah beberapa pertemuan, mungkin 4 atau mungkin lebih, kita akan mengkaji bab yang berkaitan dengan ibadah puasa. Dan saya ambilkan dari salah satu kitab fikih, yaitu kitab Al-Wajiz min Fiqhis Sunnah wal Kitabil Ajiz. Salah satu kitab fikih yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Badawi, dan beliau masih hidup sampai hari ini dan beberapa kali berkunjung ke Surabaya. Sebenarnya referensi atau rujukan kitab-kitab fikih itu sangat banyak sekali, baik dari ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama kekinian. Kita bisa memilih salah satu atau lebih dari kitab-kitab tersebut, dan syukur-syukur kalau kita mau mengkaji beberapa kitab fikih sehingga bisa melakukan perbandingan. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang serba instan, di zaman yang serba cepat ini, sehingga kita pun sebagai kaum muslimin seringkalinya ingin belajar dari sesuatu yang sifatnya lebih cepat. Maka tanpa mengurangi esensi dari kajian-kajian tentang fikih, dalam kitab Al-Wajiz, sesuai namanya Al-Wajiz artinya rangkuman, karena kita butuh yang simple, to the point, dan baru dijelaskan oleh para dai, para ustadz. Sebenarnya ada beberapa pilihan. Mungkin yang paling populer, yang paling umum, kita mengkaji kitab Bulughul Maram, ya. Dan ini ada syarahnya, diantaranya kitab Subulus Salam, atau yang lebih lengkap lagi ada 9 jilid dan tebal, syarah atau penjabaran dari kitab Bulughul Maram, itu kitab Taudhihul Ahkam diantaranya. Namun karena sekali lagi mungkin karena waktu kita yang terbatas, umur kita yang terbatas, kita pilih di antara kitab-kitab tersebut yang sifatnya adalah kesimpulan dan rangkuman-rangkuman. Maka insya Allah kita akan mengkaji beberapa pertemuan dari kitab Al-Wajiz min Fiqhis Sunnah wal Kitabil Ajiz, yang khususnya membahas tentang kitabus siyam, yaitu berkaitan dengan masalah puasa. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pagi hari ini sekedar prolog saja, sekedar pemanasan atau awal dari kajian kitab tersebut. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas secara singkat pada pertemuan yang berbahagia ini, khususnya berkaitan dengan sambutan kita terhadap bulan suci Ramadan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu ayat yang sebenarnya ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik
yaitu di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-46. Surat At-Taubah ini sesuai namanya Taubah karena diambil dari salah satu ayat yang menjelaskan tentang diterimanya taubat 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk karena kelalaian mereka. Di antaranya salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, saat keberangkatan Rasulullah SAW, maka di dalam tubuh kaum muslimin terbagi menjadi beberapa kelompok manusia. Yang pertama, ada yang dengan sigap bahkan mengorbankan banyak hal untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas para sahabat Nabi SAW bergegas mempersiapkan diri bersama Rasulullah SAW untuk pergi berangkat ke peristiwa perang Tabuk, ya. Di mana perang Tabuk ini perang yang sangat berat yang pernah dialami Rasulullah dan para sahabatnya. Kaum muslimin pada saat itu sedang mengalami masa musim panas yang sangat luar biasa, di mana orang pada musim panas itu senangnya berlindung di dalam rumah-rumah, di kebun-kebun. Apalagi saat itu menjelang panen besar di kota Madinah, menjelang panen raya. Sementara perjalanan yang ditempuh kurang lebih 1.200 km, pada saat itu jauh sekali. 1.200 km ditempuh dengan kendaraan yang sederhana. Bisa dibayangkan jauh sekali, Pak. Yaitu dari Madinah menuju Tabuk, perbatasan Syam, ya. Kemudian pasukan musuh yang dihadapi adalah pasukan Romawi yang sangat kuat, sangat besar dan terlatih. Maka tentu dalam peristiwa tersebut sesuatu yang sangat berat, dan ini ujian bagi manusia pada saat itu. Maka kelompok pertama mereka sigap mempersiapkan diri, bahkan di antara mereka sebelum mengorbankan jiwa mereka, mereka mengorbankan harta mereka. Sahabat Utsman bin Affan berinfak sebanyak 300 ekor unta dengan semua muatannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau sekarang mungkin orang nyumbang 300 unit mobil bersama muatannya, karena harga unta lumayan mahal. Kemudian sahabat Umar ibn Khattab menyumbangkan separuh dari hartanya, dibagi 2 hartanya. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan seluruh hartanya tanpa sisa. Itu diantara catatan sejarah bagaimana perjuangan para sahabat. Dan juga ada sahabat-sahabat yang lainnya yang tidak terlalu dipopulerkan, namun mereka juga mengorbankan jiwa dan harta mereka. Kemudian sebagian lagi kaum muslimin ada yang tidak berangkat karena mereka adalah kaum yang lemah. Ada di antara mereka yang sakit, ada yang cacat, dan ada di antara mereka orang-orang yang miskin yang tidak punya bekal, dan mereka tetap menghadap Rasulullah SAW. Mereka meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak punya bekal, saya nggak punya kendaraan, tapi barangkali ada tumpangan, barangkali kami bisa ikut dibonceng. Maka Rasulullah tidak mengabulkan permintaan mereka karena sudah tidak ada lagi kendaraan. Lalu mereka pergi dari hadapan Rasulullah SAW, sementara air mata mereka bercucuran karena tidak bisa berangkat. Jadi orang pada saat itu menangis karena tidak bisa berangkat berperang. Ya, kebalikan dari kebanyakan sekarang menangis kalau berangkat. Ya. Ini para sahabat kebalikannya. Nah, kemudian di antara para sahabat itu ada yang tertinggal karena kelalaian mereka. Dan yang terakhir ada di antara mereka orang-orang munafik, yang mana mereka memiliki alasan-alasan yang dibuat-buat untuk tidak berangkat. Nah, maka salah satu ayat yang ditujukan kepada orang-orang munafik itu adalah surat At-Taubah ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau aradul khuruja la a'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Allah berfirman, seandainya mereka itu orang-orang munafik
menginginkan keberangkatan, harusnya mereka punya persiapan. Kalau memang mereka itu serius ingin berangkat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, harusnya mereka memiliki persiapan. Tetapi karena mereka tidak punya persiapan, maka Allah tidak suka keberangkatan mereka. Seandainya mereka itu berangkat pun Allah tidak suka, karena mereka tidak siap. Harusnya mereka mempersiapkan diri, sehingga walaupun mereka memaksakan diri berangkat, Allah tidak suka keberangkatan mereka. Fasabbatahum, maka Allah akan membuat lemah semangat mereka. Walaupun mereka memaksakan diri berangkat, pertama Allah nggak suka. Yang kedua, Allah akan lemahkan semangatnya. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, lebih baik kalian duduk saja bersama orang-orang yang duduk, tidak usah berangkat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sepertinya khusus kepada orang-orang munafik dan khusus dalam kasus perang. Tetapi para ulama meluaskan makna ayat ini berlaku untuk siapapun dari kita kaum muslimin dan berlaku untuk semua ibadah. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita dalam beribadah itu tidak ada persiapan, Allah kurang suka, bahkan tidak suka. Sebagaimana Allah tidak suka dengan keberangkatan orang-orang munafik, kalaupun ada yang berangkat karena mereka tidak siap, tidak punya persiapan. Maka Allah sangat suka kalau kita ini beribadah dan ibadahnya dipersiapkan. Dan itu berlaku bagi kita semuanya dan berlaku bagi semua ibadah. Ketika seseorang itu mempersiapkan diri mau sholat, maka Allah lebih suka daripada orang yang asal berangkat dan tidak ada persiapan. Ketika kita berangkat mau sholat, yang pertama kita siapkan adalah pakaian yang bagus, bukan yang baru, yang terbagus, yang bagus-bagus. Karena Allah perintahkan di dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pilihlah oleh kalian pakaian kalian, perhiasan kalian yang baik, yang terbaik untuk masuk ke dalam masjid. Dipersiapkan pakaiannya. Kalau punya parfum, pakai parfum yang laki-laki. Dan disunnahkan berwudu di rumah. Ini memiliki keutamaan tersendiri daripada wudu di musola atau di masjid, walaupun dibolehkan. Tetapi orang yang berwudu di rumah berangkat dalam keadaan suci ini memiliki kelebihan tersendiri. Dan juga masjidnya jadi irit air, ya, mengurangi listrik untuk sanyonya. Jadi masing-masing kita berwudu di rumah. Ini sunnahnya begitu. Nah, ini adalah di antara sedikit dari persiapan kita akan melakukan sholat. Maka ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita akan menyongsong bulan suci Ramadan, maka orang-orang yang mempersiapkan diri menghadapinya itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa ayat yang ke-46 dalam surat At-Taubah sebenarnya ditujukan kepada orang-orang munafik, tetapi ini berlaku juga bagi kaum muslimin secara umum dan juga dalam semua lapangan ibadah. Siapa yang melakukan ibadah tanpa adanya persiapan, maka Allah tidak suka dan akhirnya apa? Allah akan lemahkan semangatnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula seseorang masuk bulan suci Ramadan tidak ada persiapan, maka Allah tidak suka, dan ketika memasukinya orang ini akan dilemahkan semangat ibadahnya di bulan suci Ramadan. Dan ini semua tidak kita inginkan, karena kesempatan itu hanya setahun sekali dan belum tentu kita bisa diberi kesempatan memasukinya. Maka bagi orang-orang beriman, bulan suci Ramadan itu momen yang sangat penting, waktu yang sangat berharga, sehingga dia akan mempersiapkan diri, menyongsong dan menghadapinya. Kita hendaknya mengambil pelajaran dan teladan dari generasi pertama umat ini. Para pendahulu kita, khususnya dari kalangan sahabat Nabi SAW, mereka dijelaskan oleh para ulama, kanu yad'unallaha
mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sittata ashhurin an yuballighahum syahrul Ramadan. Para pendahulu kita, khususnya dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan berturut-turut. Salah satu isi doanya selama 6 bulan itu adalah mereka minta kepada Allah agar bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ini bentuk keseriusan dan kesungguhan. Maka jangan heran kalau memasuki bulan Ramadan mereka bersemangat karena memang dinantikan sekian lamanya. Bahkan sampai 6 bulan mereka berdoa kepada Allah. Kenapa tidak sepanjang tahun berdoanya? Karena tsumma yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Maka setelah Ramadan itu lewat, mereka berdoa selama 6 bulan ke depannya meminta kepada Allah agar puasa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang luar biasa. Mereka begitu menantikan, merindukan, bahkan tidak henti-hentinya meminta selama 6 bulan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Setelah selesai ibadah puasa, mereka khawatir ibadah mereka tidak diterima, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah teladan, contoh yang bagus bagi kita semuanya. Maka perkara yang paling penting pada saat ini sebelum kita memasuki bulan Ramadan adalah kita mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Salah satunya ini sebuah anjuran adalah kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini dengan puasa-puasa sunnah, di mana puasa sunnah di bulan Sya'ban ini tidak dikhususkan tanggalnya dan waktunya. Bagi yang biasa melaksanakan puasa Senin Kemis, monggo silakan. Bagi yang puasa 3 hari setiap bulannya, monggo. Bagi yang puasa Daud, monggo. Tetapi Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, beliau mengatakan, walam arahu shaiman min syahri qattun aktsara min siyami min Sya'ban kana yasumu Sya'bana kullahu kana yasumu Sya'ban illa qalila. Kata Ummul Mukminin Aisyah, saya sama sekali belum pernah melihat Rasulullah berpuasa sebanyak puasa beliau di bulan Sya'ban. Selain bulan Ramadan, maka bulan-bulan lainnya puasa Rasulullah yang paling banyak adalah bulan Sya'ban. Karena ada larangan berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, maka Rasulullah berpuasa itu sangat banyak di bulan Sya'ban kecuali tidak berpuasanya sedikit. Jadi sebenarnya hadis ini bersifat mutlak. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita berpuasa bebas di bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya asal jangan selama sebulan penuh. Terlebih kita dilarang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Karena itu adalah hari yang diragukan apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Jadi intinya adalah tidak boleh berpuasa sebulan penuh apalagi di akhir Sya'ban, tapi Rasulullah memperbanyak puasa hampir seluruh hari di bulan Sya'ban kecuali beberapa hari beliau tidak berpuasa. Maka sisanya beliau berpuasa. Ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagian para ulama, diantaranya sebagaimana dinukil dari Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi rahimahullah, beliau mengatakan, Syahrul Rajab syahrun lizzar'i. Bulan Rajab itu ibaratnya adalah bulan untuk menanam. Bulan Rajab itu kita menggali tanah, menyuburkan tanah, mencampur tanah dengan pupuk, mengkondisikan tanah supaya bagus. Kalau pH tanah kurang bagus, terlalu asam, bisa ditambahkan mungkin kapur dan sebagainya, disiapkan. Cari bibit yang unggul lalu ditanam. Itu di bulan Rajab. Kemudian wasya'bana syahrus saqi atau saqo. Dan di bulan Sya'ban adalah bulan di saatnya menyirami, memelihara, merawat tanaman tersebut. Wa Ramadhanu syahru hasaduz zar'i, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen dari hasil tanaman kita. Ini adalah sebuah kiasan bahwa
3 bulan ini adalah bulan yang sangat baik untuk beramal soleh. Namun puncaknya adalah di bulan Ramadan, karena puncaknya itu adalah saat kita memanen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum memasuki bulan Ramadan ini, yang pertama hendaknya kita selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, hendaknya kita mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan dengan ilmu terutama. Selain persiapan-persiapan yang lainnya, maka persiapan yang paling utama adalah dengan ilmu. Karena al-ilmu qablal qauli wal amali. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Maka harapan kita nantinya ibadah puasa diterima oleh Allah, maka dasar yang paling pokok selain adanya keikhlasan hendaknya juga adanya ilmu, sehingga ibadah kita ini mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, anjuran dari para ulama juga yang ketiga adalah hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kita ingin memasuki bulan Ramadan dalam keadaan ringan, yaitu ringan dari segala beban dosa. Dan kita ingin memasuki bulan Ramadan dalam keadaan bersih dari segala dosa, karena kita ini sepanjang tahun banyak berbuat dosa. Sepanjang tahun kita sebagai Bani Adam menumpuk-numpuk kesalahan, karena memang keturunan Nabi Adam, kullu bani Adam khota'un, setiap Bani Adam, setiap manusia itu tempatnya salah. Wa khairul khota'in at-tawabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 poin inilah yang paling utama yang perlu dipersiapkan menyongsong bulan suci Ramadan. Yang pertama, banyak-banyak berdoa supaya bertemu dengan Ramadan. Yang kedua, hendaknya kita mempersiapkan diri karena Allah mencintai orang-orang yang mempersiapkan diri, dan persiapan yang paling utama adalah persiapan ilmu. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita memperbanyak taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta memasuki bulan Ramadan dalam keadaan bersih dari segala dosa dan kesalahan. Ini sebagai prolog, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu.